Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tulab? La'alakum bi khairin wal afiyah. Arjullaha an yu'tiyana hirsan fi talab al-ilm wa an yu'tina ilman nafi'an. Apa kabar antum semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa berharap pada Allah agar senantiasa memberikan kepada kita semangat dalam menuntut ilmu, di mana dengan menuntut ilmu itulah kita bisa mencapai jalan-jalan kebaikan yang menunjukkan kita kepada jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap pada Allah agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan Ustaz harapkan pada antum semua untuk senantiasa tetap semangat, ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya. Karena dengan inilah kita bisa mencapai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum tanamkan dalam diri antum bahwa untuk apa kita menuntut ilmu, ya. Untuk ilmu, untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat kelak, ya. Jadi kita memiliki motivasi, memiliki memiliki tujuan untuk apa kita belajar, ya. Ya. Orang yang memiliki tujuan dalam belajar tentu dia akan berusaha mencapai tujuannya tersebut. Dia berusaha, dengan begitu pula dia akan berusaha untuk memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Tetapi orang yang tidak memiliki tujuan, dia tidak tahu untuk apa belajar, dia hanya mengikuti orang belajar, dia belajar, ya. Sehingga dia tidak memiliki motivasi. Hal itulah yang membuat dia akhirnya enggan, ya. Jika dia menemui kesulitan dalam belajar, dia enggan untuk ketika sudah dia mentok untuk memahami, dia enggan untuk bertanya, ya. Enggan untuk memahami dan berusaha untuk mencari di mana letak ketidakpahamannya, ya. Akan tetapi orang yang memiliki tujuan, insyaallah dia akan selalu bersemangat dan termotivasi untuk senantiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut, ya. Bagaimanapun awal kesulitan yang akan dihadapinya, ya. Dan insyaallah berjalannya waktu Allah akan berikan padanya pemahaman, ya, pemahaman insyaallah. Karena segala sesuatu kita dapatkan tentu dengan berusaha terlebih dahulu, bukan tanpa usaha, ya. Dan awal dari segalanya juga kita harus memiliki tujuan. Demikian juga dengan pembelajaran kita ini, ya, belajar shorof, belajar nahwu adalah tujuan untuk memahami bahasa Arab. Memahami bahasa Arab yang dengannya kita memahami agama kita, memahami apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitabnya dan sunnah nabinya.
ya, yang dengan hal itu tersebut pula dapat menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan, kepada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Baik. Insyaallah kita akan lanjut pelajaran kita hari ini. Kita masih kitab kemarin terakhir kita sampai pada wazan sulasi mujarrad, yaitu fa'ala yaf'ilu pada bina sahih. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada hari ini masih pada wazan fa'ala yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'ilu di wazan mudha'af. Kita coba kembali perhatikan kembali fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu wazannya, kemudian bina yang sahih. Perhatikan sighahnya, yaitu sighah fi'il madhi, fi'il mudhari, ini makan sighah ini yang disebutkan wazan fa'ala yaf'ilu. Kemudian madhi, wazan sighah madhi bagaimana? Fa'ala. Ini juga sebagai wazannya, wazan dari sighah madhi, wazan dari sighah mudhari, yaf'ilu mudhari untuk timbangan yang fa'ala yaf'ilu, mudhari'nya yaf'ilu. Kemudian fa'lan wazan untuk sighah fi'il masdar. Masdar miminya wazan sighah masdar miminya apa? Maf'alan. Kemudian fa'ilun seperti biasa, fa'il, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Untuk fa'ala yaf'ilu, yang berubah dari fa'ala yaf'ulunya hanya pada mudhari dan kemudian di zaman dan makan, dan juga di di amar. Hamzahnya dan ain fi'ilnya disesuaikan dengan ain fi'il yang ada di mudhari, ya. Hamzah di sini dia sebelumnya dhammah karena yaf'ulu, di wazan sebelumnya fa'ala yaf'ulu karena dia ainnya ini berbaris dhammah, yaitu yaf'ulu, berbaris dhammah, ya. Sementara yang ini yaf'ilu menjadi hamzahnya berbaris kasrah karena ainnya berbaris kasrah, ya. If'il, ya, if'il. Baik. Contohnya jalasa yajlisu, jalasa fa'ala yajlisu yaf'ilu julusan, ya. Nah, ini tidak mesti fa'lan. Apa? Karena dia ada yang berdasarkan kebiasaan mendengar, itu simai atau dari kamus. Majlasan jalisun fa'ilun majlusun ijlis if'il. Perhatikan kesesuaiannya dengan wazannya, if'il ijlis. La taf'il yang ditimbang jalasa, nahim jadi la tajlis majlisun, ya. Maf'ilun wazannya, wazan zamannya maf'ilun, maka menjadi jalasa tadi zaman dan makannya majlisun, ya. Ini pengulangan untuk yang kemarin. Kemudian kita masuk kepada fa'ala yafilu yang menggunakan fa'ala yafilu dengan wazan mudha'af, ya. Mudha'af, ain dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sama. Farra asalnya farara, ya. Farra yafirru, farra yafirru, ya. Yafirru jadi yaf'ilu tadi, ya. Yaf'ilu. Farran masdarnya farran, ma farran farun, ya. Sama seperti fa'ala yaf'ulu, mad yang mudhafnya madda yamuddu, maddan mamaddan maddun, ya. Masih sama dia. Kemudian mafrurun, maf'ulun, firra. Kenapa firra? Seperti sebelumnya madda, mudda. Ini fa-nya menjadi kasrah karena di sini juga mudhari'nya kasrah, ya. Madda yang muddu menjadi mudda karena mimnya dia muddu, di situ mimnya dhammah, maka amarnya dihilangkan mudhara'ahnya menjadi mudda. La tafir, la tafirra, la tafirra, mafirrun, mafirrun, mifarrun. Baik, ya. Nah, untuk menimbang antum kata-kata yang dia dengan bina mudhaf lainnya, ya, cukup
antum mengingat atau menghafalkan bagian pertama saja dari yang ini ya, bentuk dari wazan sighah madhi mudhari yang ini, madhi mudhari sampai ala yang di atas ini. Farra yafirru farran mafarran farun mafrurun firra la tafirra ya, mafirrun mafirrun mafarrun. Yang lain di bawah ini mengikuti saja dari yang di atas karena sama-sama mudhaf. Tamma mudhaf, tamama. Habba hababa mudhaf. Haqqa mudhaf juga haqqaqa. Ya. Yang beda nanti hanya di masdar, terkadang dia ada berdasarkan dilihat di qamus atau simai ya. Contohnya mana? Hilla ya, hillun ya. Seharusnya kan farran, seharusnya hallan. Ini riqatan ya, seharusnya mengikuti apa? Raqqan ya, dzallan, syuhan, sihatan ya. Ini semua simai. Dhalalan, qululan, ini simai ya. Masdar miminya begitu juga mengikuti wazan maf'alan, yaitu mafarran, matamman, mahabbatan. Nah, ini simai. Mahabbatan ada tamarbutannya. Mahabbatan, mahaqqan, mazallatan. Ya, jadi dia ada dua mafarran, ada maf'alan, ada yang dia ditambahkan dengan tamarbutah. Mazallatan contohnya. Dibedakan tersendiri. Sementara yang kosong ini mengikuti wazannya seperti biasa, yaitu mafarran atau maf'alan. Jadi ini berarti mahallan, ini maraqan, ini masyahan, masyahan ya, masahan ya, masahan ya, madallan ya, dan selanjutnya. Nah, untuk fa'il begitu juga. Untuk fa'il di mudhaf ya, perhatikan dia sama mudhaf yang di fa'ala yafulu. Farrun ya, maddun, ini farrun, fa-nya ditambah fa fi'ilnya ditambahkan mad. Ini ta di sini fa fi'ilnya ya, tamun ya, farun fa fi'ilnya fa tambahkan mad setelahnya alif, farun ya, tamun ya. Ini seperti biasa, farun tamun seperti mudhaf biasa. Begitu dengan dolun dan kalun. Nah, yang lain ini mungkin antum lihat agak berbeda ya, agak berbeda. Zalun ini juga seperti yang biasa, zalun seperti farun, dia sama mengikuti timbangan mudhaf biasa, itu farun ya. Yang ini habibun, haqiqun, raqiqun, syahihun, sahihun ya. Ini adalah merupakan dia fa'il yang menggunakan rumusan wazan dari sighah mubalaghah, yaitu ya, bukan sighah mubalaghah, yaitu isim fa'il yang menunjukkan makna yang amat sangat ya. Ya, kenapa? Karena dia terkait dengan sifat ini nanti ya. Habibun, mencintai ya. Orang yang memiliki sifat mencintai ya, habibun ya. Dia menggunakan wazan fi'il tersebut, wazan sighah mubalaghah tersebut, karena dia merupakan bentuk sifat ya. Fa'ilnya merupakan sifat. Haqiqun, sesuatu yang layak ya, memiliki sifat layak ya. Raqiqun ya, syahihun, memiliki sifat kikir. Sahihun ya, sehat atau baik ya. Dan untuk maf'ulunnya semua mengikuti bentuk seperti biasa. Mafrurun, matmumun dari tamma, matmumun, mahbubun, mahququn. Untuk amr, firra, ikuti tamnya apa? Jadi timma. Habba menjadi hibba, haqqa menjadi hiqqa ya. Nahi tinggal menambahkan pada amarnya, menambahkan la nahi dan ta. La tafirra, la tatimma, la tahibba, la tahiqqa. Baik ya, insyaallah bisa, saya harapkan bisa dipahami ya. Ya, antum hafalkan yang di sini dan yang lain insyaallah mengikuti. Dan yang berbeda untuk fa'ilnya antum ingat saja ya, ingat yang memiliki
isim fa'il yang memiliki sesuatu yang terkait dengan sifat, maka ikuti dengan rumusan fa'ilun, ya, seperti yang ada di buku pada awalnya itu, yaitu bentuk sighah mubalaghah. Baik. Kita ke ajwaf, ya, ke ajwaf. Fa'ala yafilu dengan bina ajwaf, ya. Nah, seperti biasa diingat yang di atas ini. Diingat yang di atas ini untuk menimbang kata-kata lainnya yang memiliki wazan fa'ala yafilu dengan bina ajwaf. Bina ajwaf yaitu ain fi'ilnya berupa huruf ilah, ya. Ba fa fi'il, alif ain fi'ilnya dan berupa huruf ilah. Ba'a lam fi'ilnya ain. Ba'a yabi'u bai'an mabi'an ba'iun. Ba'iun, ya. Pada fa'il alif tadi huruf ilahnya tadi menjadi hamzah, ba'iun, ya. Hadha haidun, haba apa ni, khaba jadi khaibun, ya. Khata khaitun. Baik. Jadi alifnya ini huruf ilahnya ini menjadi hamzah pada fa'ilnya. Ya, untuk maf'ulnya mabi'un, huruf ilahnya tadi menjadi seharusnya ini kan mengikuti maf'ul dia, jadi mabiyun. Di situ ada ya dengan waw bertemu, maka ya, jika ada waw dengan ya bertemu maka ya yang diambil, jadikan ganti. Jadi mabiun ini, ya, mabiun. Untuk ajwaf yang fa'ala yafilu, huruf ilahnya tadi, huruf ilah alif tadi menjadi ya, ya. Mabiun, mahidun, makhibun, makhitun. Kemudian amarnya ambil dari mudhari, antum hilangkan mudharaannya, sukunkan akhirnya, kemudian huruf ilahnya yang di tengah itu dihilangkan. Seharusnya di antara ba dengan ain ini ada huruf ilah, ya. Itu alif yang di sini berubah menjadi ya. Nah, dihilangkan. Jadi tinggal huruf ba yang merupakan fa fiilnya dan ain fiilnya, yaitu huruf ain di sini, yaitu bi menjadi bi. Ini yahidu menjadi hid. Yakhibu menjadi khib. Yakhitu menjadi khid, ya. Nahi tinggal menambahkan la, nahi dan ta khutbah. Baik. Baik. Itu saja. Dan kemudian untuk latihan, dan Ustaz harapkan ini dikerjakan latihannya sehingga Ustaz bisa mengukur pemahaman antum sampai di mana, ya. Dan jangan nanti ketika ujian baru di situ antum kerjakan dan nampaklah bahwa di situ antum belum memahami, ya. Coba sekarang untuk latihannya seperti biasa, antum tasrifkan 3 terakhir, ya, untuk yang fa'ala yafilu di mudha'af, ya, dari saha, dhalla, kalla. Untuk yang fa'ala yafilu ajwaf, antum tasrifkan juga yang 3 di bawah, sala, sada, tara. Kemudian untuk menentukan sighah, ya, ini tidak perlu lagi Ustaz apakan, ya. Ini seperti biasa, ya. Antum tentukan sighah yang digaris bawahi, ya. Sighahnya masuk mana dia? Madika, mudhari'kah, atau masdar, ya. Antum tentukan sighahnya, kemudian terjemahkan seluruh kalimat, bukan hanya yang digaris bawahi, terjemahkan seluruh kalimat. Nah, untuk ini antum ambil 5, ya, 1 sampai 5 untuk yang fa'ala yafilu mudhaf. Untuk fa'ala yafilu ajwaf, antum ambil dari 6 sampai dengan 10, ya. Ingat yang mudhaf 1 sampai dengan 5, ajwaf 6 sampai dengan 10. Dan untuk pengumpulan Ustaz kasih kelonggaran, ya, paling semakin cepat semakin bagus, ya.
seminggu sampai pertemuan berikutnya, ataupun 2 minggu tidak mengapa asal antum mengerjakan dan Ustaz bisa melihat sampai mana pemahamannya, ya. Dan dengan begitu juga nanti Ustaz bisa jika ada kesalahan Ustaz bisa mengkoreksinya dan antum bisa menanyakannya, ya. Jadi jangan seperti sebelumnya ujian, nanti di ujian baru nampak di situ antum tidak memahami, ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan, ya. Dan saya harapkan tak semangat dalam belajar dan harus tahu tujuan belajar itu apa, sehingga antum ada usaha untuk memahami pelajaran yang mungkin antum pada awalnya memiliki kesulitan dalam memahaminya, ya. Orang yang memiliki tujuan tentu dia akan memiliki usaha untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Tapi jika orang tidak memiliki tujuan, maka dia akan santai saja. Baik, itu saja. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.